4 bagian tadi. Baik, kita awali membaca qanun asasi dari muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bihi bidarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makna Jawa napa langsung terjemah nih? Model napa pondokan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang paring nikmat ingkang agung, Ar-Rahim kang paring nikmat ingkang lembut. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillah kedue Allah allazi kang nazzala kang nurunaken sapa allazi Allah al-Furqana ing kitab kang dadi pembeda, kitab kang dadi pemisah antarane perkara kang hak lan perkara kang batil. Ala abdihi, kitab mau diturunaken ing atase kawulane Allah liyakuna supaya ana apa Furqan lil alamina maring alam kabeh naziron iku perkara kang meden-meden. Wa atalan maringi sinten Allahu ing abdihi al hikmata ing hikmah. Wa 'allama lan mulang sapa allazi Allah nggih hu ing abdihi mimma sing perkara yasa kang ngersano sinten Allah ing. Ada versi lain dicetakan lintu niku wa atahu al mulka wal hikmah nggih. Makanya teng apa namanya di catatan kaki niku dalam nuskah lain itu wa atahullah al mulka wal. Kalau muqaddimah atau apa dibajah apa ya namanya dibajah, istilah di Arabnya itu balaghahnya dibajah atau apa kalau bahasa Indonesia sebagai prolognya nggih. Kalau ada istilah ada prolog nih. Prolog di awal itu beliau ya dari 2 baris ini itu beliau mengambil iktibas. Iktibas itu mengutip daripada ayat Al-Qur'an, cuman beliau tidak menisbatkan sebagai Al-Qur'an. Itu beda iktibas dengan menukil langsung Al-Qur'an. Kalau menukil Al-Qur'an itu ya langsung qala Allah taala, semisal langsung subhanallazi tabarakallazi anzala tabarakallazi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Itu asli ayatnya begitu. Tabarakallazi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira di surat Al-Furqan ayat 1. Tapi beliau tidak menyebut tabaraka, menyebut alhamdulillahi allazi. Karena ini memang mengambil kutipan dari Al-Qur'an untuk dijadikan narasi sendiri. Itu namanya iktibas. Dalam ilmu balaghah disebut iktibas atau ilmu badi'. Dan begitu juga pada dawuhnya Yai Hasyim wa atahu al hikmah, dalam naskah yang lain wa atahu al mulka wal hikmah. Itu mengambil dari surat Al-Baqarah, yaitu wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Yang mana ayat ini dalam surat Al-Baqarah ini itu konteksnya itu sebenarnya mengisahkan tentang Nabi Daud. Makanya di kitab yang kumpulannya kitab Hasyim itu napa Irsyadus Sari yang bermakna ada mana gandule niku nggih. Niku wa atahu hune niku diarahkan ke Nabi Daud. Padahal itu maksudnya ke abdihi, abdi maksudnya di sini Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada wa atahullahul mulka, ya, dalam redaksi itu wa atahul mulka, ya, apakah Kanjeng Nabi itu punya kerajaan? Zahirnya tidak ya.
Kanjeng Nabi tidak punya apa? Kerajaan. Kan bahkan ada sebuah hadis beliau diminta memilih oleh malaikat, ya tentu atas utusan Allah. Kamu mau milih jadi hamba yang pilihan begitu, ya, atau menjadi raja yang soleh? Beliau lebih memilih menjadi hamba, tidak memilih sebagai malik, sebagai raja. Akan tetapi di penjelasan di penjelasan riwayat ada dari namanya istilahnya Israiliyat, jadi kutipan dari pendeta-pendeta rahib yang pada masa Rasulullah itu mereka juga ada yang masuk Islam dari ahli kitab seperti Ka'ab Ka'ab bin siapa itu saya lupa, ada juga Abdullah bin Salam, dan ini juga disebutkan dalam kitab Mirqatul Masofid Syekh Mullah Ali Al-Qari, dan ini juga dinukil dalam kitab Maulid Barzanji, itu kan hadis sani itu kan, bukan bahwa beliau Al-Kahfil Ahbar, beliau menemukan redaksi dalam sebuah kotak yang tinggalan daripada ayahnya yang juga pendeta. Beliau penasaran, beliau buka, ternyata di situ isinya tentang lembaran dari kitab Taurat yang jarang dimunculkan, yang isinya menjelaskan sifat Nabi terakhir. Namanya jelas Muhammad, kalau dalam Injil namanya Ahmad. Kemudian beliau menyebutkan isinya diantaranya adalah Mauliduhu bi Makkah wa sultanuhu bisyam wa hijratuhu apa? Bisyam wa sultanuhu wa hijratuhu nawafil Madinah wa sultanuhu bisyam. Itu di kitab Maulid kan wonten. Di Nabi lahirnya di Mekah, Maulid di Makkah, wa hijratuhu hijrah ke Madinah, wa sultanuhu bisyam. Riwayat lain kalau dilihat di kitab Mirqatul Masofid itu wa mulkuhu bisyam. Jadi hijratuhu bi Thaibah, hijrahnya di Thaibah, Thaibah nama lain dari Madinah, wa mulkuhu bisyam. Nah, sehingga kadang ada beberapa orang ahli kitab yang ngerti pada masa itu menunggu-nunggu Muhammad katanya jadi raja, tapi kok sampai meninggal tidak menjadi raja, dan tinggalnya di Madinah, wafatnya di Madinah. Baru ketika muncul khilafah periode Bani Umayyah dan markas atau ibu kota pemerintahannya berada di Syam, di kota sekarang di Syria itu, di ibu kota Syria, Damaskus. Kalau Kufah itu Irak, ini ibu kota zamannya Sayyidina Ali, itu bukan Syam, itu Irak. Tapi ketika Bani Umayyah berpindah menjadikan ibu kotanya pemerintahan di Damaskus, dan Damaskus itu dulu dikuasai oleh Romawi Timur yang menguasai Syam, dan Syam itu kalau sekarang itu mencakup Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Jadi 4 negara itu dulu disebut apa? Syam. Nah, itu baru mereka kemudian orang yang pendeta-pendeta yang membaca Taurat ini, Taurat yang tadi versi yang disebutkan Ka'ab bin Ahbar itu baru terbuka. Wah, ternyata Muhammad bukan raja, tapi yang jadi raja adalah pengikut-pengikut. Seperti itu. Memang Kanjeng Nabi tidak memilih sebagai raja. Dan Rasulullah juga menyebutkan terkait tentang hadis khilafah itu, yang sering kita jadikan dasar bahwa khilafah itu
tidak melulu konsepnya harus saklek baku kayak seperti zaman, ya idealnya seperti zaman Khulafaur Rasyidin, tapi ya karena kondisi darurat dan seterusnya, kita ada istilahnya kalau dalam fatwanya para kiai NU dulu ketika menetapkan Pak Karno itu sebagai waliul amri abdul ya babis syaukah. Artinya Rasulullah itu menyebut al khilafatu ba'di salasuna aman, khilafah setelahku cuma berumur 30 tahun. Khilafah yang sesuai minhajin nubuwah 30 tahun. Wafatnya Rasulullah tahun 11 Hijriah. Kemudian wafatnya Sayyidina Ali itu tahun pinten 40 Hijriah. Berarti kan 29 ya. 29. Sayyidina Ali wafat, para sahabat yang tersisa waktu itu sepakat untuk mengangkat putranya Sayyidina Hasan, putranya Ali, Sayyidina Hasan. Wafatnya Ali di bulan Ramadan. Wafat Sayyidina Ali di bulan Ramadan, masih tahun 39. Maaf, tahun 40. Nah, artinya itu belum 30 tahun. Kemudian Sayyidina Hasan memimpin khilafah itu ternyata ya nggak lama, 6 bulan toh. Dari Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, terus masuk ke Mulut. Itu beliau ternyata mundur. Di bulan Maulid Rabiul Awal beliau mundur dari khilafah, menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada sahabat Muawiyah. Ini cerita ini masyhur, dan Sayyidina Hasan sempat diolok-olok sama pembelanya. Kenapa? Wong dibelani tenanan kok malah mundur. Jawabannya Sayyidina Hasan waktu itu, ya saya tidak ingin memperebutkan jabatan ini tapi dengan mengorbankannya nyawa. Karena sudah, beliau bahkan mengatakan dalam dinukil oleh Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafah itu, khilafah setelah itu terbagi menjadi 2, khilafah dunyawiyah dan khilafah diniyah. Ya, khilafah diniyah ini yang murni sebagai penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan para ulama. Makanya ulama warasatul anbiya. Yang khilafah dunyawiyah ya dipegang para politikus-politikus itu. Makanya dulu itu ya belum ada istilah ulama umarok, tidak ada dulu. Dulu umarok pasti ulama, kalau dulu setiap ulama pasti umarok. Jadi menteri-menterinya khalifah itu rata-rata orang-orang yang punya ilmu agama yang mumpuni. Setiap khalifah pasti ngimami di masjid. Kita lihat di sejarah Khulafaur Rasyidin, ya itu rata-rata begitu. Tapi ternyata ya memang setelah 30 tahun, terutama setelah wafatnya setelah mundurnya Sayyidina Hasan, raja ya sebagai raja, mikirnya hanya kekuasaan politik. Ya untuk keagamaan beliau ya minta ke qadhi, nama istilahnya gitu. Makanya ada qadhil qudho dan yang lain. Tidak ada kesempatan para ulama untuk istilahnya itu dipilih sebagai khalifah. Dan itu pun setelah terjadi seperti itu, Sayyidina Muawiyah konon dikatakan beliau menyatakan diri sebagai ana awwalu malikin fil Islam. Saya raja pertama dalam Islam. Karena Rasulullah menyebut dalam hadisnya itu, khilafah setelahku 30 tahun, sumataku numulkan aduda, kemudian menjadi kerajaan yang kuat. Yang namanya kerajaan itu ya dinasti. Nah, maka dari situlah kemudian fikih Ahlussunnah Jamaah itu fleksibel. Mau sistem negaranya republik, dinasti, apalagi gitu kayak gitu. Selama itu masih memberi ruang ajaran Islam untuk hidup eksis di situ, ya mengamalkan ajaran Islam ya sah-sah saja.
Makanya para ulama mazhab arba'ah itu ya hidup di masa dinasti-dinasti dan tidak mengatakan tauhid, tidak sesuai apa Al-Quran. Ya kecuali orang-orang khawarij, orang khawarij yang mereka membuat gerakan-gerakan bawah tanah yang masih apa istilahnya masih menganggap ya dinasti-dinasti itu kafir, tidak menggunakan hukum Al-Quran. Ya maklum ya, itulah apa sejarah kelamnya begitu. Makanya jangan aneh. Wong Sayyidina Ali saja dikafirkan, wong meneh lagi negara Indonesia nih, wong meneh gitu. Sayyidina Ali saja apa? Dikafirkan gara-gara dianggap tidak menggunakan hukum Al-Quran. Nah ini sekilas tentang ini ya, tentang apa tadi muluk ya, bahwa Nabi Muhammad disebut kerajaannya di Syam itu ya memang dalam Taurat konon begitu. Bagaimana riwayat Ka'ab Al-Ahbar seperti itu. Jadi artinya umpamanya Mbah Hasyim menukil atau mengiktibas ayat ini bukan salah tempat. Umpamanya disebut wa atahul mulka wal hikmah itu tidak salah. Karena Rasulullah pun juga dikatakan punya kerajaan bukan atas nama pribadinya, tapi ya Islam itu muncul menjadi kerajaan juga sebuah hal yang realitanya begitu. Dan Allah memberi Nabi Muhammad al-hikmah ya, hikmah yaitu Al-Quran dan hadis, dan memberi ilmu-ilmu yang lain. Wa may yu'tal hikmata utawi sapane wong yu'ta iku den paringi sapa men hikmah ing hikmah yaitu ilmu sing bermanfaat faqat utiya khairon katsira. Monggo teman-teman den paringi sapa man khairon ing kebagusan katsiron kang akeh. Qala dawuh Allah Ta'ala, ini ayat yang pertama, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Saat temene ingsun Allah arsalna iku ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira syahidan ing wong kang nyekseni, mubasyiran wong kang paring kabar bebungah, wa nadhira anak wong kang ngeden-medeni. Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah sebagai syahid, sebagaimana dalam ayat lain, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan syuhada kita kunu syahada ala nas wa yakuna rasul alaikum syahida. Rasul sebagai syahid artinya saksi kebenaran. Saksi kebenaran artinya apa? Ya kalau kita mau memutuskan perkara, ini perkara sudah benar atau enggak, maka lihatlah Rasulullah. Atau kalau diurut-urut ya, kita lihat para sahabat, karena sahabat itu ummatan wasaton syuhada ala nas. Kalau kita pingin lihat mana yang benar, mana yang enggak, atau kita ingin lihat contoh komunitas yang baik, maka lihatlah komunitasnya para sahabat. Sak geger-gegerannya sahabat, tidak ada yang saling mengkafirkan. Itu paling kunci di situ. Bukan berarti sahabat itu orang yang adem terus, enggak. Sahabat ada yang saling mengkritik, ada yang bahkan antar sebagian sahabat ada yang berperang. Tapi sak gegerannya apa tadi? Tidak ada yang saling mengkafirkan. Itu penting. Kalau kita kan masih tak agama sering apa? Saling mengkafirkan, itu ya bahaya. Itu maksudnya syahidan. Nah, kemudian para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai saksi. Kalau sahabat geger, maka mereka selalu apa? Fa in tanazatum syai'in faruddu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul sebagai saksi apa tadi? Kebenaran. Mengikuti saksi. Dan Rasulullah sebagai mubasyir memberi kabar gembira kepada orang yang mau beriman kepada Allah, dan memberi ancaman, memberi atau menakut-nakuti bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa da'iyan ilallah, dan lan ing wong kang ngajak-ngajak ilallah ini kelawan izine Allah, wasirajan lan hale dadi lampu muniron kang madan. Allah mengutus Kanjeng Nabi sebagai tadi saksi kebenaran, sebagai pemberi kabar gembira dan memberi kabar kabar ancaman, dan juga sebagai orang yang berdakwah kepada Allah biizni. Nah ini yang kalau saya dari guru-guru saya itu mengatakan dakwah niku, apalagi dakwahnya itu yang dakwah istilahnya publik gitu ya,
itu harus biizni. Entah Kanjeng Nabi saja apa? Biizni. Fasda bima tuh. Kanjeng Nabi kan dakwanya secara rahasia kan cuman 3 tahun gitu. Kemudian apa? Diperintahkan untuk secara terang-terang. Nah, santri pun umpamane kate dadi mubalek niku ya kudu ana izin. Sangka sapa? Sangka gurune, sangka murside. Karena kalau inisiatif sendiri dan tidak ada izin dari ini resiko. Biasanya ngoten niku ada pengakuan bahasanya. Makanya dakwah, kalau diidentikan dakwah dalam hal ini adalah dakwah nang mimbar yang megang mic begini, itu kalau tidak atas izin orang yang lebih senior dalam keilmuan itu resiko. Risikone apa? Risikone niku nggih ngomongin blarak-blarak nang ndi. Ini karena apa? Kanjeng Nabi saja itu apa? Da'iyan ilallah apa? Bi'il. Dan ini juga penting, ilallah. Dakwahnya kepada Allah, bukan dakwah kepada diri sendiri. Kalau kita di forum apa istilahnya tabligh umum, pengajian umum dan seterusnya, tapi kok modelnya niku ngajak fanatik ke yang ngomong, ya ini berarti bukan da'iyan ilallah murni, tapi da'iyan ila nafsi, supaya melok aku, ojo melok yang lain, padahal kode bener gitu nih maksudnya. Lain hal kalau ojo melok seng ahli fasek, nah itu karuan gitu. Tapi kalau ojo melok Ustadz Iko, ojo melok si fulan Iko, padahal podo Islami dan podo akidah. Ya kalau akidah yang sesat ya jangan diikuti, niku wis karuan. Qala Allah Ta'ala utu ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Utu ngajak-ngajak sira ila sabil rabbik maring dalane pangeran sira bil hikmah kelawan hikmah wal mau'izatil hasanah. Lan pitutur kang bagus. Kalau masing-masing ahli ilmu itu menafsiri hikmah macam-macam. Sang ahli hikmah dalam arti dalam tanda kutip dukun ya hikmah kudu dadi kiai kudu ana iso tabribe kudu apa. Itu ilmu hikmah jadi. Nek sing jerene wong sing ahli mantek, hikmah niku ilmu mantek. Ya sesuai kecondongan masing-masing. Tapi nek hikmah ahli tafsir ana sekarang niku ilmu sing bermanfaat. Ana sekarang ilmu bermanfaat itu ya napa? Ilmu yang muncul dalam pengamalan. Makanya hikmah niku kemudian ilmu wal amal. Kalau mau itu ya kadang ngomong tapi orang melok lakoni, jarkoni ya. Apa iso napa jar niku ngajar tapi gak iso lakoni. Tapi itu pun ya sih baik. Ya sih baik. Karena kalau wis gak ono senuturi ya repot. Semuanya hal yang negatif dinormalisasi. Tapi nek sing iso sik nuturi, maksud senuturi sik nglakoni, ojo judi, padahal dia judi semisal. Niku isih napa mending. Nah, tapi niki kan ngene kok hikmah niku yang paling dominan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Lan bantau sira hum ing wong kufar billati kelawan cara hiya kang utawi alati ku ahsan. Dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka setuhune pangeran sira iku wa ya rabbuka iku alamu zat kang luwih ngerti biman kelawan wong dolakan kesasar sapa man asabiri sing dalane rabbuka wa huwa lan utawi rabbuka iku alamu zat kang luwih pirsa bil mutati kelawan pira-pira wong kang entuk itu. Ini juga menjadi tasliyah atau apa nih, hiburan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dakwah banyak penolakan, banyak penentangan. Wis ora usah susah. Pokok tugasmu nyampe dengan cara-cara tadi. Perkara mereka entuk pituduh ora nggih melok sampeyan utawa ora usah susah. Kenapa? Allah wis ngerti porsine masing-masing itu. Sapa sing bakal anut, sapa sing ora anut. Innama alaikal balagh. Napa malih niku ayat niku? Innaka la tahdiman
ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi tugasnya bukan memberi petunjuk, menjadikan orang mendapatkan petunjuk, boten. Yaitu sama-sama al-hadi. Nabi juga disebut al-hadi. Allah juga disebut apa? Al-hadi. Tapi Allah al-hadinya hakiki, nek Kanjeng Nabi al-hadi minangka petunjuk jalan. Manut orane wong niku napa jare Gusti Allah. Niki juga jadi pelara bagi kita, mamane ngajak wong kok umat siti wae mboten usah napa? Susah. Mboten perlu susah. Sengaji kok siti ora susah. Semelok kok sithik nggih mboten usah napa? Susah, karena memang tugasnya hanya menyampaikan. Qala Allah taala babasyir ibad, kita sisakan satu ayat nggih, tinggal satu ayat malih. Babasyir ibad mongko ngabarana bebungah sapa sira Nabi Muhammad ibadi ing kawula ingsun alladzina rupane wong akeh yastami'una kang gelem ngrungokno sapa alladzina alqala ing ucapan bayat tabi'una mongko anut sapa alladzina ahsana ing paling baguse qaul ulaika utahe mengkono alladzina yastami'una iku alladzina wong akeh hada kang nuduhaken hum alladzina syaitan Allah wa ulaika lan utahe mengkono ulaika alladzina mau nggih iku hum ya ulaik iku ulul albab berwong kang duweni pira-pira akal. Jadi berilah kabar gembira. Yes, motivasi. Apa sih intuke wong melok Kanjeng Nabi? Intuke apa? Ya intuke iku berarti entuk hidayah. Entuk hidayah. Mereka berarti orang yang menggunakan akalnya. Mereka juga orang yang nanti akan bersama Rasulullah, ya faulaika maladina anamullah alaihim nabi masyidikin wasyuhada wassolihin. Nah, yang menarik ini disebut hadahumullah. Wong itu hidayah itu masya Allah sapol. Itu paling rizki paling gede itu napa? Hidayah. Lah wong sing gelem trimo hidayah niku berarti akale wis bersih. Jadi akal niku dalam Al-Quran itu ada beberapa istilah. Kadang disebut lub atau albab. Albab itu jama'i lub. Kadang disebut fuad, afidah. Kadang disebut akal, apalah ta'qilun. Lah bedane napa? Fuad lub kadang kolab nggih. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Nek kolab niku sebenarnya maksudnya sama, tapi penamaannya niku ada beda-beda sesuai dengan kecondongan niki, kecondongan akal ataupun hati. Akal budi lah, mungkin cara istilah wong filsafat akal budi. Jadi disebut hati, kolab. Nah, kolab itu yang dimaksud bukan hati jantung secara organ tubuh niku tok nih, yang nopo bukan, tapi niki yang berkaitan dengan pemikiran. Disebut kolab sumia kolban litaqallubi, mergane molak-malik. Wong nek oleng yo iso gini ku, atine pertama ngomong A, besok ganti B, artinya malah malik. Iman kan fluktuatif nih, kadang lemas, kadang lemah, kadang apa tinggi, kadang kuat. Waliyazubillah kok sampai hilang imane, ini berarti kewalak wali. Jadi sumia kolban litaqallubi, mergane atine ku gampang kewalak wali. Jirine saiki cinta, besok gak cinta, misal. Kadang disebut fuad. Nah, fuad itu afidah, jama'i afidah. Disebut fuad karena litafakudi. Tafakut itu tawakut nih, gampang kobong. Kaya blarak kering nih, atau napa? Rumput kering itu gampang napa? Gampang kobong. Ini gampang kepengaruh. Gampang napa? Kepengaruh. Jadi fuad itu disebut fuad karena akale atau hati ini gampang napa? Terpengaruh, kebujuk
tahwa ilaihim afidatuhum, hati mereka condong kepada orang lain dan seterusnya. Atau teng surat apa Humazah ini al-muqaddah al tabalu alal af. Jadi wong seng lumazah wong seng senengane adu-adu, senengane gawe provokator dan seterusnya nggih, dan itu bakal mlebu neraka, kena geni neraka sing allati tatul al-hada. Neraka niku sampai ngeneni ngobong, sampai ngenai ati. Orang obong jobone tok tapi sak atine. Kenapa disebut akidah? Mau akidah diambil akidah ya fuad niku gampang menyala nih, gampang lek dijak elek kok gampang kepengaruh, dijak apik gampang kenapa juga kepengaruh, bergantung kecondongannya orang tersebut. Disebut juga apa? Akal, dari kata ikol. Ikol niku nek cara teng Arab niku tali gawe nyancang sikil dengkule unta. Jadi unta kan deprek. Ora usah di tali kendalinya, ora usah ditalekno teng napa namine? Teng cagak. Cukup dibunderi kaya dikei gelang niki, kan gak iso ngadeg dengkule niku, gak iso jejer. Lah ikol niku karo wong-wong Bedui digawe nang sirah. Makanya nek dawuh Yai Maimun Senin sering dawuh cirine wong Bedui karo wong kota utawa ulama. Nek wong Bedui niku gak iso serbanan udeng-udengan dilebetaken ngeten. Isone ya serbane dikudungno terus dikei ireng. Nah, ikal itu. Karena ndak bisa gawe bebetan imamahan ngeten. Makanya cirine imamahan niku cirine ulama. Nek duduk ulama ojo wani-wani gawe napa? Imamah. Nah, niku berat, niki wani ngapi mah kondane. Tapi sebagian lintu nggih, ulama lintu gawe imamah sunnah. Jadi yo Mas yo gak ulama yo moro masjid Jumatan gawe napa? Udeng-udeng mergane napa? Sunnah. Tapi nggih di satu sisi komunitas itu beda-beda. Beda-beda nggih, beda-beda. Ya saya nggak mau mengkritik wong sing gawe napa? Imamah padahal si enom, si gurung, yo ngajine paling si gurung afiah misalnya, yo tak ngarani sunnah ya wis. Tapi sing repot nek wong kok terus komunitasnya itu gara-gara penampilan tok terus dihormati nggih. Problem juga. Makanya sampai ada istilah al insanu tahta tayyi lisani. Wong niku nilai orang itu di bawah lipatan lisannya. Tayyi lisan, lipatan lisan. Jadi ngomong ini ku mutu apa ndak? Laisa tahta toilasani, bukan di bawah napa? Toilasan. Toilasan niku nggih, kita ngertos Mbah Hamid, Mbah Sidik niku kan sering nggih kudung, mboten kudung napa istilahnya, serban dikerudungkan. Niku kan terkenal istilah mboten dikai anu nggih, mboten dikai ikol nggih. Cuman di niku istilahnya toilasan. Nek di udeng-udeng jenenge imam. Lah disebut akal karena akal ini yang mengendalikan orang. Jadi wong kok hilang akale ya berarti kendalinya apa? Hilang. Makanya wong mabuk, wong mendem niku akale hilang. Mergane kendalinya sudah apa? Lakoni apa wae gak izin, lakoni kejahatan apapun ya tidak ono rime. Mergane akale wis hilang. Nah, kemudian terakhir lub niku dari maknanya itu khulasoh atau ringkasan atau kholis murni. Makanya di sini hum ulul albab. Akale wis murni, enggak kecampuran karo akidah yang sesat, akidah yang syirik dan yang lainnya. Mergane wis itu hidayah. Nah, niki lub niki yang paling dhuwur nih. Disebut ulul albab. Wonten malih ulin nuha nggih, dari kata napa? Nuhyah. Nuha niku nggih ana sane sing duwe napa? Akal sang wis puncak.
intiha, wis puncak akale, wis puncak banget cerdase kemurniane. Kalau sekarang intiha ini wis tutup ya. Atau nuhya dari kata nahi, mencegah dari keburukan. Ini tuh beberapa istilah. Kan naik Jawa niku sego napa? Hari sego napa lontong terus kupat terus napa? Karak lah ngoten itu. Lah nang arep iku ono niki istilah-istilah yang akal tadi maksudnya podo, bahannya podo tapi sesuai dengan fungsi masing-masing dan kondisi masing-masing. Wis kadung murni nggih ulul albab. Kalau kesempatan walau minggu menawi kesempatan ngapunten wallahu a'lamu bishawab.